Oke guys, welcome back to my channel. My name is Hariko dan makasih udah klik video ini. Jadi hari ini aku bakal nge-review dan nge-spoiler tentang The World of Married Couple yang episode 10. Drama ini kemarin di review sebelumnya aku bilang nggak begitu greget ya. Di 10 ini, untuk yang episode 10 ini, serius aku ngerasain apa yang aku rasakan di episode sebelumnya. Kayak episode 1 sama 7 yang aku sudah review sebelumnya juga aku udah bilang bahwasannya rasanya aku pengen tahu skin berikutnya. Aku juga pengen tahu skin berikutnya di episode ini. Jadi di episode ini lumayan bikin aku ndredeg, tapi nggak sendredeg yang episode sebelumnya kayak 1 sampai 7 itu. Dan di sini di episode 10 ini aku curiga sama si Pak Psikiater itu yang deketin Woo Ji Sun. Tapi pas nonton ini, pas nonton ke yang 10, emang dia di sini kayak nunjukin gitu loh, bahwasannya awalnya dia nggak kenal sama direktur, sama pimpinan Yo itu. Dia nggak kenal, dia kenal karena Jun Yong, anaknya si Woo Ji Sun itu, ngerusak mobilnya si ketua Yo itu, direktur. Kemudian si Pak Kim Psikiater itu kayak dia memang bener-bener nggak mau buat Jun Yong seperti itu, makanya dia itu kayak pengen bener-bener ngobatin Jun Yong gitu loh. Jadi kayak kalau di sini apa yang aku curigain beberapa mulai luntur gitu. Karena apa? Setelah dia ketemu sama si pimpinan Yo di akhir itu, di sini dibahas di awal episode bahwasannya ngomong kalau dia nggak punya perasaan pribadi ke Woo Ji Sun. Tapi sepertinya dia punya perasaan itu, cuman dia nggak bilang emang karena dia takut bahwasannya si pimpinan Yo itu nggak percaya sama dia. Awalnya itu pimpinan Yo itu nggak percaya sama dia, nantinya akhirnya dia nggak bisa selangkah lebih maju untuk nyelamatin si Woo Ji Sun ini. Sepertinya sih kayak gitu, aku nggak paham lagi, kayaknya kayak gitu. Kayak Jun Yong memang kayaknya emang fix dia klepto dan Yubin temennya itu udah nggak tahu gitu loh, kayak memang bener-bener pengen buat dia jangan lakukan hal itu gitu loh. Sebenarnya bukan dia maksudnya cares karena bukan karena dia suka sama Jun Yong, enggak, tapi karena dia ngerasa kalau misalnya Jun Yong ngelakuin kayak gitu, yang disalahin itu anak-anak korban dari perceraian lah, salah satunya Yubin gitu. Dan ya kasihan memang, serius itu memang bener-bener, padahal kan nggak semua anak yang broken home itu seperti itu kan. Tapi kalau misalnya sudah ada satu oknum yang melakukan hal itu akan terjudge gitu loh, kayak ke semua orang tuh seperti itu akhirnya. Dan ada skin di sini yang mana kayak Lito itu kayak bener-bener stres gitu loh, kayak dia habis ketemu sama orang suruhannya itu, mantan pacarnya pasiennya Woo Ji Sun itu. Dia kayak bener-bener merasa, kan udah dibilangin itu tuh bukan obsesi lagi kamu itu, tapi itu sudah cinta gitu loh, sudah cinta, kamu itu memang cinta, jadi jangan memungkiri hal itu. Dia tuh bilang gitu ke Liteo. Jadi Liteo itu kayak enggak, aku tuh enggak cinta sama dia, aku tuh cuman pengen aku cuman pengen dia pergi dari tempat ini, aku tuh pengen hidup bahagia sama istriku kayak gitu. Emang kayak di sini Liteo itu kayak pengen ngusir Woo Ji Sun gitu loh, tapi di sisi lain dia juga care gitu loh sama Woo Ji Sun. Dia tuh masih kepikiran sama Woo Ji Sun, dia tuh juga kayak masih terangan-angan dulu aku sama dia kayak gimana, dulu aku seperti dia, masih memikirkan hal itu gitu. Dan yang buat aku kesel juga, kenapa Liteo harus ngerusak rumah tangganya orang lain gitu ya. Ya mungkin karena dia mau balas dendam atau apa, gue nggak paham. Yang jelas, why you make it really hard for another gitu. Kenapa dia harus buat ya Bu Yerim, Anda harus bercerai, saya turut berduka cita atas hal ini. Oke? Semangat fighting. Tapi jujur di sini memang kayak suaminya dia itu yang sekarang kan berubah kan, karena setelah mereka mulai akhirnya setelah
suaminya itu ketemu sama Lee Tae-oh juga, omong bareng, sampai akhirnya Lee Tae-oh bilang, jangan sakitin istrimu, sayangin istrimu, sekarang yang kamu butuhkan itu bukan cewek-cewek kayak gitu lagi, tapi anak nantinya, karena dimana kapanpun itu yang tersisa pasti anak-anak gitu kan. Akhirnya dia benar dia akhirnya bener-bener kayak membuka kayak open minded lah. Setelah itu akhirnya dia oke, aku mau punya anak sama kamu gitu, bilang ke Harim kayak gitu. Tapi akhirnya seperti ini nyesek gitu loh, kasihan dia tuh kayak mau berubah, tapi kenapa harus seperti ini pada saatnya gitu loh, kasihan juga gitu. Ampun, kasihan. Dan Woo Ji-sun di sini kayak bener-bener dia diuji banget kesabarannya. Pertama, karena dia akhirnya harus mengundurkan diri dari posisi sebagai direktur muda, dan kedua dia harus bener-bener ekstra bersabar sama anaknya, karena anaknya nggak pernah mau terbuka sama dia, dan kayaknya dia juga nggak begitu paham sama anaknya ini kayak gimana. Ketiga, dia juga harus bersabar sama Lee Tae-oh. Karena apa? Tiba-tiba Lee Tae-oh malam-malam datang ke rumahnya dia pada saat dia nonton video pemotretan dia sekeluarga sebelum mereka cerai. Dan itu dia punya ketergantungan sama alkohol. Itu yang sedikit yang harusnya nggak boleh dilakukan oleh dokter gitu kan. Itu oke. Dan dia pernah mempermasalahkan hal itu sebelumnya ke salah satu dokter yang dipecat akhirnya tuh. Nah, di situ Lee Tae-oh masuk ke rumah brak gitu, kayak marah-marah, kamu gini kayak emang dia nggak bisa kontrol diri kan, yang tadi aku bilang kayak dia nggak bisa ngelak bahwasanya dia juga masih care sama Woo Ji-sun, dia juga nggak bisa ngelak bahwasanya dia juga benci bersamaan. Nah, di situ wah, dia bener-bener pas ngeliat Woo Ji-sun dalam keadaan pakai baju tidur, ya kayak gitu akhirnya ya. Kalian gimana? Maksud akhirnya dibuka tuh, dia kayak bener-bener udah tergoda sebenarnya. Kamu sebenarnya mau apa gitu? Memohon sama aku, minta sama aku untuk kembali sama kamu gitu. Kayak Lee Tae-oh kayak mengisyaratkan hal itu gitu loh, sampai akhirnya sadar, meskipun aku nggak bakal ngelakuin itu, nggak akan pernah bisa aku ngelakuin itu gitu loh. Keren. Dia turut berduka cita atas tinggalnya pasiennya itu, yang benar-benar kayak Woo Ji-sun sayang sama dia, Woo Ji-sun care sama dia, karena setelah apa yang dia laluin gitu loh. Gue bener-bener berduka cita karena dia pada saat dia mau pindah ke Ulsan atau Busan, gue nggak tahu ya, dia mau pindah ke sana untuk menghindari mantan pacarnya itu. Lah kok pada saat di stasiun dia ketemu sama mantan pacarnya itu setelah ditinggal sama Woo Ji-sun, dan tiba-tiba di akhir skin ini dia meninggal. That's sad, serius itu sad banget. Dan kalian tahu kenapa meninggalnya? Gue nggak paham meninggalnya gimana, kayaknya dia didorong dari atas, gue nggak tahu, yang jelas dia jatuh dan berdarah-darah. Dan yang di situ posisinya mayatnya cuma satu, tapi komentar dari orang-orang yang lihat ngomongnya, aku kasihan pada mereka. Otomatis itu ada 2 orang yang jatuh, tapi pada saat video itu ditontonin, skin itu ditontonin gitu, cuma ada 1 orang yang ditutupin sama selimut. Jadi menurutku si mantan pacar ini masih selamat, tapi yang pasiennya itu nggak selamat gitu. Itu menurutku. Dan kayaknya yang bunuh Lee Tae-oh, salah satu, dia kayak misalnya jadi tersangka gitu loh. Soalnya emang dia diperas pertama, dia diperas sebelum skin itu. Memang si cowok itu ya, si penjahat itu meras Lee Tae-oh gitu, cepet kasih aku duitnya, gini aku tunggu di stasiun ini, jadi ketemuan di sana. Ya bisa jadi hal itu. Jadi untuk tahu apa lebih lanjutnya harus nonton episode berikutnya. Thank you udah nonton episode kali ini. Don't forget like, subscribe, and comment.